Rusia, yang dahulu kita kenal dengan nama Uni Soviet, adalah sebuah negara yang mempunyai kekuatan militer yang sangat besar. Seperti yang sering kita saksikan dalam film-film perang Hollywood, banyak para komandan tentara merah ini berlaku sangat kejam kepada para prajuritnya. Tapi tidak dengan kisah ini, sebuah kisah Perang Dunia Kedua dari sudut pandang tentara merah Soviet. Sebuah film yang diangkat dari kisah nyata dengan judul The Last Frontier. Film ini dibuat berdasarkan peristiwa genting yang terjadi pada awal Oktober 1941. Kala itu, Uni Soviet tengah berupaya mempertahankan sisi barat daya wilayahnya dari pasukan Jerman yang hendak menyerbu ibu kota. Namun, tentara merah tak memiliki sumber daya yang siap tempur untuk menghadang musuh. Marsekal George Zhukov bahkan mengabarkan momen tersebut sebagai fase paling berbahaya dalam pertempuran Moskow. Untuk mencegah operasi Barbarossa yang dilancarkan oleh pasukan Jerman, 3.500 infanteri dan kadet artileri yang bertugas di Podolsk, sebuah kota industri di selatan ibu kota, dikerahkan untuk menghadapi pasukan Jerman. Kadet muda ini sebetulnya belum siap. Mereka masih dilatih supaya kelak menjadi komandan setelah lulus. Namun, masa-masa sulit membutuhkan tindakan yang mendesak bagi Uni Soviet. Baiklah, sobat sans film penikmat kisah sejarah, siapkan cemilan dan cari tempat yang nyaman untuk senderan. Kita simak cerita filmnya. Kisah berawal ketika sekumpulan para kadet yang masih sangat muda sedang melakukan latihan mereka di sebuah lapangan. Di sekolah pelatihan dasar artileri dan infanteri yang berada di distrik Podolsk yang terletak di sebelah selatan kota Moskow. Di sana mereka mempersiapkan diri untuk menahan gerak tentara Nazi Jerman. Di sekolah itu juga kita diperkenalkan pada salah satu kadet muda artileri yang bernama Alex Lavrov. Ia adalah salah satu murid yang berbakat di satuan tersebut. Namun, ia mempunyai sifat bandel pada dirinya. Kita bisa melihat ketika ia sedang dimarahi oleh seorang kolonel yang bertugas sebagai kepala sekolah Podolsk Artillery School yang bernama Ivan Strebelsky. Ia dimarahi karena saat itu ia merusak suasana daripada murid yang sedang melakukan pelatihan di sana. Untungnya, di sana ada sahabatnya yang bernama Mitya Semyakin atau bisa dipanggil Dimitri. Ia menolong Alex dari kemarahan kolonel itu dengan memberi penjelasan tentang kelakuan yang dilakukan Alex saat latihan menembak tank. Lalu Alex pun diberi pengampunan oleh kolonel. Setelah kejadian tersebut, Alex dan Dimitri melakukan taruhan untuk mendapatkan hati seorang wanita di tempat pelatihan. Wanita itu adalah salah satu anggota dari kadet medis di sana. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Alex dan Dimitri menyukai wanita yang sama. Dan wanita itu bernama Masya Grigorieva. Dan ketika malam hari tiba, Alex diam-diam mendatangi tempat Masya bekerja. Ia membawa dan memberikan setangkai bunga pada Masya yang sedang beristirahat. Lalu terdengar suara seorang dokter yang menjaga tempat itu. Alex kemudian bersembunyi. Setelah dokter itu pergi, Masya menyadari keberadaan Alex yang sedang bersembunyi di balik lemari. Masya kemudian mendatangi Alex, dan secara tak terduga Masya kemudian mencium Alex secara membabi buta. Kita bisa lihat di scene ini bahwa ternyata Masya sangat menyukai Alex. Setelah itu, Alex lalu kembali ke kamar asrama. Ia memberitahu kepada Dimitri bahwa ia habis berciuman dengan Masya. Dimitri yang mendengar hal tersebut langsung merasa cemburu dan marah kepada Alex. Ia mengira Alex lah yang memaksa Masya untuk menciumnya. Bahkan Dimitri memaki Alex dengan menyebut bajingan. Alex pun marah dan terjadilah sedikit perkelahian antara mereka. Perkelahiannya membuat orang di asrama bangun dari tidur mereka. Saat mereka sedang berkelahi,
datang Letnan Alensky dan menghukum mereka berdua. Ia juga memperingatkan Alex dengan beberapa tindakan kenakalannya selama di sekolah bisa mengakibatkan ia dikeluarkan dari sekolah tersebut. Singkat cerita, saat itu terbanglah sebuah pesawat milik Rusia melakukan patroli di Warsawa. Pesawat itu melihat banyak sekali gerombolan pasukan Jerman dengan tank yang berjumlah ratusan bergerak untuk menyerang Moskow yang berjarak 190 km dari tempat tersebut. Pesawat itu kemudian memfoto pasukan Jerman tersebut dari udara. Lalu, kemudian pesawat itu kembali ke pangkalannya untuk melaporkan. Dan scene kemudian beralih di markas besar militer di Moskow. Saat itu Kolonel Strebelsky dan para perwira lainnya sedang melakukan rapat membahas tentang pasukan Nazi Jerman yang sudah semakin dekat ke Moskow. Dari foto udara yang diambil pesawat Soviet kemarin, mereka memperkirakan bahwa pasukan Nazi Jerman tersebut membawa kurang lebih 300 tank menuju Moskow. Lalu perwira yang lain di rapat itu menginginkan Kolonel Strebelsky untuk menyiapkan pasukan artilerinya yang berasal dari sekolahnya di Podolsk, karena hanya pasukan artileri sajalah yang bisa menahan untuk sementara waktu tank-tank Jerman yang menuju Moskow saat itu. Namun Kolonel menolak rencana itu. Ia mengatakan kalau siswanya belum sepenuhnya siap untuk turun ke medan pertempuran dan juga mereka hanya memiliki 12 senjata artileri saja. Tak mungkin bisa menahan serangan pasukan Jerman selama itu, ujar Kolonel Strebelsky. Namun, petinggi di rapat mengatakan bahwa mereka hanya menahan pasukan Jerman selama 5 hari saja di jalur pertahanan Ilensky. Nanti tank Soviet akan segera membantu ke sana, kata petinggi itu kepada Kolonel Strebelsky. Kemudian, Kolonel datang ke sekolah dan mengumumkan berita tersebut kepada para murid di sekolahnya. Kolonel mengatakan bahwa semua anak didik di sekolahnya harus mengikuti pertempuran tersebut. Bahkan Alex dan Dimitri yang sedang ditahan pun disuruh mengikutinya menuju medan pertempuran. Sebelum mereka pergi, mereka menyempatkan diri untuk mengucapkan perpisahan kepada keluarganya masing-masing, termasuk Letnan Alensky. Ia berpamitan dengan anak dan istrinya. Di sini terlihat istrinya sangat sedih melepas suaminya untuk pergi menuju medan pertempuran. Di tengah perjalanan menuju tempat pertempuran Ilensky, terlihat banyak sekali rombongan warga sipil yang akan mengungsi. Tentu saja mereka mengungsi dari daerahnya yang sebagai tempat pertempuran ke daerah yang lebih aman. Dan di tengah perjalanan, mereka diserang oleh pesawat udara Luftwaffe yang melintas di atas mereka. Lalu pasukan Soviet bersembunyi ke balik pepohonan. Mereka juga berusaha memadamkan api yang membakar truk-truk pengangkut amunisi mereka, dan juga memindahkan semua peralatan di atas truk agar tidak terkena tembakan dari pesawat Nazi Jerman yang menyerang. Pada malam harinya, ketika akan melanjutkan perjalanan menuju Ilensky, mereka sempat berhenti karena pada saat itu mereka melihat satu keluarga yang mencurigakan di depan jalur yang akan mereka lewati. Letnan Mamsik hampir saja memerintahkan pasukan untuk menyerang keluarga yang mencurigakan itu. Namun, salah satu dari mereka rupanya mengenal Alex, dan ternyata orang itu adalah teman satu panti asuhan Alex dulu. Dan pemimpin pasukan itu adalah Kapten Ivan Stav, yang merupakan salah satu intelijen untuk Uni Soviet. Di sana, Kapten Ivan dan pasukan sengaja berpura-pura untuk menangkap para penyamar yang menyamar menjadi tentara Soviet. Kemudian perjuangan mereka berlanjut pada siang hari, ketika mereka sudah bersiap-siap menunggu kedatangan tentara Jerman yang akan melewati daerah tersebut. Tentu saja, tentara Nazi Jerman itu ingin menuju baris pertahanan Ilensky. Kemudian, setelah konvoi pasukan tentara Jerman lewat, mereka menembaki kendaraan lapis baja yang melintas untuk membuat perlindungan bagi pasukan, dan terjadilah pertempuran awal mereka di sana.
Saat itu Alex sempat meninggalkan timnya di pasukan artileri karena ia ingin ikut menyerang dengan pasukan infanteri yang sedang melakukan serangan kepada pasukan Nazi yang mendekat. Di sana juga Alex Lavrov hampir terbunuh karena kecerobohannya. Ia diam saja ketika berpapasan dengan tentara Nazi. Namun untung ada Letnan Ivan yang datang menyelamatkan dia dari tikaman tentara Nazi tersebut. Dan akhirnya pasukan Soviet berhasil memenangkan pertempuran pertama melawan Nazi Jerman. Namun tidak sedikit juga korban dari pasukan Soviet di pertempuran itu. Alex juga menerima hukuman menjadi pembawa amunisi senjata anti-tank. Ia diturunkan pangkatnya dari penembak tank Jerman menjadi hanya pembawa amunisi akibat meninggalkan timnya ketika pertempuran sedang berlangsung. Sementara itu di perbatasan Ilyinsky, terlihat beberapa pasukan sedang bersiap-siap untuk membuat benteng pertahanan dari musuh. Mereka membangun 3 lapis pertahanan dan bunker yang menahan gempuran tentara Jerman. Namun, Kolonel Streblinski protes dan marah terhadap penanggung jawab pembangunan yang mengerjakan tugas tersebut. Kolonel Streblinski marah dan protes karena tidak ada satupun bunker yang kokoh dan pengerjaannya terlihat asal-asalan. Ia yakin pertahanan seperti itu tidak akan sanggup menahan gempuran Jerman, baik dari udara maupun dari darat. Dan Kapten Streblinski juga mengatakan kalau ia dan pasukannya di situ bukan hanya menahan jembatan, tapi malah akan dihabisi di sana karena buruknya konstruksi pembangunan. Scene kemudian beralih ke Warsaw Highway. Di sana sedang terjadi pertempuran yang sangat sengit. Sementara di perbatasan jembatan Ilyinsky, mereka mempercepat pembangunan benteng pertahanan di sana. Lalu kita melihat salah satu momen di mana Alex berhasil mengcover dan menghancurkan salah satu prajurit Jerman yang mengejar Kapten Ivan. Tapi sayang, di situ juga Alex harus menerima tembakan meriam tentara Jerman. Untungnya, ia terluka tidak terlalu parah, namun harus dilarikan ke tim medis. Lalu semua prajurit yang berada di Warsaw Highway semakin terdesak. Lalu kemudian mereka diperintahkan untuk mundur ke benteng pertahanan Ilyinsky. Karena memang sudah tak kuat menahan gempuran Jerman di sana. Mereka disuruh mundur karena akan mempersiapkan posisi mereka saat Jerman melewati daerah itu. Keesokan harinya, serangan Jerman pun tiba di daerah itu. Jerman melakukan serangan awal dengan menjatuhkan bom dari pesawat tempur ke benteng pertahanan Soviet. Lapisan pertama benteng Ilyinsky pun hancur oleh pesawat pembom Jerman dan sangat banyak membuat korban berjatuhan dari pihak Uni Soviet. Lalu setelah serangan pesawat tersebut, Jerman kemudian melanjutkan serangannya dari Tiger tank yang sangat banyak. Mereka mencoba menembus blokade pertahanan Soviet di Ilyinsky dan pertempuran sengit pun lagi-lagi dimulai. Serangan Jerman pun nampaknya tidak berhasil. Pihak Jerman lalu menyuruh pasukannya mundur untuk sementara waktu untuk mengatur strategi menjebol pertahanan Soviet di jembatan Ilyinsky. Pada malam harinya, Kapten Stark dan beberapa orang prajuritnya melakukan pengintaian. Pengintaian dilakukan di basecamp pasukan Jerman di dekat Ilyinsky. Ia dan Padomov mencoba untuk menangkap perwira Nazi di sana. Lalu, kemudian saat bersama juga pasukan Rusia melakukan serangan rocket launcher untuk menghancurkan basecamp Jerman di sana. Hal tersebut digunakan oleh Kapten Ivan untuk meringkus dan menculik perwira Nazi di sana. Dan hal itu merupakan keberhasilan mereka. Mereka lalu bersorak-sorai gembira merayakan kehancuran basecamp Jerman yang dekat dengan benteng Ilyinsky. Sementara itu di markas, Kolonel Ilyinsky berhasil mendapatkan informasi dari pemimpin Jerman yang ditangkap oleh Kapten Ivan dan Padomov kemarin. Pemimpin Nazi itu mengatakan kalau mereka akan melakukan serangan besar-besaran di daerah Bolshaya Subinka. Singkat cerita, mereka yang berada di pertahanan jembatan Ilyinsky mendapatkan serangan kembali dari pasukan udara Nazi. Pasukan Nazi menggunakan bom asap untuk mengelabui penglihatan tentara Soviet. Ketika pasukan Soviet terganggu penglihatannya,
pasukan Jerman secara serentak maju ke depan untuk melakukan pertarungan jarak dekat. Pertempuran jarak dekat yang sangat seru dan sadis pun terlihat di film ini. Di pertempuran itu, pasukan Soviet harus menerima banyak sekali korban dari kubu mereka. Tidak hanya itu, lapisan benteng pertama pertahanan mereka harus direbut oleh pasukan Nazi Jerman. Singkat cerita, Dmitri harus dipindahkan tugasnya. Ia bertugas di garis pertahanan desa Bosaya Subinka. Sebelum Dmitri pergi, ia mendatangi Masha. Ia meminta teman sejak kecilnya itu mendoakannya yang akan pergi ke medan pertempuran. Alex Lavrov pun juga mendoakan Dmitri. Ia berharap agar Dmitri bisa kembali lagi dengan selamat. Di kisah ini juga kita bisa melihat ada hubungan yang rumit antara Alex, Masha, dan Dmitri. Scene kemudian beralih ke pertempuran di desa Bosaya Subinka. Di sana terjadi pertempuran berat yang sangat mematikan. Pada pertempuran itu, tentara Soviet mengalami kekalahan yang sangat mengenaskan. Mereka dihabisi oleh tentara Jerman dan dibakar mayatnya. Berita itu pun terdengar ke telinga Kolonel Stravinsky dan juga Alex. Untungnya, dari pertempuran itu, Dmitri berhasil kembali dengan selamat ke markas. Dan yang selamat hanya ia seorang diri. Karena kekalahan Soviet di desa Bosaya Subinka, esoknya pasukan Jerman mendebar berita propaganda agar pasukan Soviet segera menyerah kepada Jerman. Karena pada saat itu, pasukan Jerman sudah sangat dekat dengan ibu kota Moskow. Lalu, Kolonel Stravinsky memerintahkan agar pasukan yang terluka kembali ke Moskow. Di sana juga, Alex dipaksa kembali ke Moskow. Karena ia belum sembuh dari lukanya kemarin, Alex yang bandel tentu saja tidak mau dipulangkan ke Moskow. Ia meminta bantuan kepada Dmitri untuk menyembunyikan dirinya dan akhirnya ia pun berhasil lolos dan mengikuti peperangan kembali. Esok harinya, di posisi kedua dan juga posisi terakhir pertahanan Soviet di Linsky, para pasukan Soviet gembira melihat bala bantuan yang mereka tunggu datang. Namun, itu bukanlah bala bantuan. Ternyata pasukan itu adalah tank Jerman yang menggunakan bendera Soviet untuk mengelabui pasukan merah. Setelah menyadari tipuan tersebut, mereka lalu melakukan penyerangan kepada tank-tank itu dan pertempuran kembali terjadi. Di pertempuran itu, pasukan Soviet mengalami kesulitan dalam menahan pasukan Jerman. Mereka kesulitan karena diserang dari dua arah oleh pasukan Jerman. Di situ pun Dmitri harus tertembak karena ia mencoba melindungi Masha. Di sana, Alex memerintahkan Letnan Alensky untuk mundur dari medan pertempuran karena mereka telah terdesak. Namun Letnan Alensky tak mau dan bersikeras untuk tetap melanjutkan perlawanan. Alex pun setuju dengannya. Lalu Alex, Masha, dan Letnan Alensky berencana menghancurkan dua tank yang berada di garis depan. Mereka melakukannya untuk membukakan jalan pada pasukan lain agar bisa mundur karena sudah sangat terdesak. Pada serangan terakhir, mereka berhasil menghancurkan tank yang berada di garis depan. Namun, mereka bertiga juga harus menjadi korban dari pertempuran itu. Sebuah granat meledak dan meledakkan mereka bertiga. Alex, Masha, dan Letnan Alensky harus gugur di sana. Singkat cerita, pasukan yang tersisa berhasil mundur dari pertempuran itu. Mereka berhasil akibat keberanian Alex, Masha, dan Letnan Alensky. Dari 3.500 kadet atau anak muda dari sekolah militer yang dikirim mempertahankan jembatan di Linsky, hanya merekalah tersisa sedikit yang berhasil selamat. Mereka menatap dengan tatapan kosong ketika melihat tentara bala bantuan Soviet. Mereka sangat terlambat dan mereka baru saja bisa datang sementara para kadet sudah habis dibantai pasukan Jerman untuk mempertahankan perbatasan sebelum Moskow diserang. Dan kisah di film ini pun selesai. Film The Last Frontier adalah film yang sangat bagus menurut saya.
Di film ini juga adalah film dengan pertempuran terpanjang yang pernah saya tonton. Film ini juga menggunakan alat dan tank-tank asli yang dipinjam dari beberapa museum di Jerman dan di Rusia, sehingga membuat pertempuran sangat realistis seperti kejadian sesungguhnya waktu itu. Di lokasi syuting yang sama, di sana banyak para ahli sejarah berkumpul agar adegan menjadi semirip mungkin dengan aslinya. Dan para komandan tentara merah juga tak sebengis yang kita lihat di film-film versi Hollywood. Mereka menjaga para bawahan dan memerintahkan mundur terlebih dahulu apabila keadaan terdesak. Sekian dulu cerita film dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian. Apabila menyukainya, silakan untuk menekan tombol subscribe-nya. Sukses selalu dan kita ketemu lagi di cerita film selanjutnya.